Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara pagi ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu kita percaya juga ada berkat Tuhan yang baru yang disiapkan Tuhan bagi kita hari ini. Untuk itu mari kita merendahkan diri terlebih dahulu. Sebelum kita menikmati semua itu, kita berdoa mohon tuntunan Tuhan saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru, tentu dengan berkat yang baru yang akan kami nikmati hari ini. Pimpin sertai kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian bunyinya saudara. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Demikian saudara. Topik renungan kita pagi ini ialah hindarilah ketamakan dan iri hati. Itu yang akan kita renungkan. Sebuah pepatah Denmark berkata demikian saudara. Karat menghabiskan besi dan iri hati menghabiskan dirinya sendiri. Walaupun tidak dijelaskan, tetapi pepatah ini sangat jelas maknanya bagi kita. Kalau kita membiarkan ada virus, ada penyakit dalam diri kita, kita akan digerogoti sendiri. Ketamakan dan iri hati itu penyakit saudara yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Dalam sebuah legenda diceritakan saudara bahwa ada seorang saleh yang mengajak serta dua orang dalam perjalanannya, yaitu si kikir yang tamak dan si cemburu yang selalu iri hati. Lalu orang saleh ini menjanjikan kepada mereka berdua, dikatakan saudara bahwa mereka diberi hak juga kesempatan untuk meminta apapun kepada si saleh ini, dan mereka pasti akan menerimanya. Artinya permintaan mereka pasti akan dikabulkan. Hanya persyaratannya adalah bahwa orang yang pertama bila meminta dia mendapatkan satu bagian, dan orang yang kemudian mendapat dua bagian dari apa yang diminta oleh orang pertama tersebut. Itulah syaratnya saudara. Mendengar itu saudara, si cemburu itu mulai berpikir. Dia berpikir dalam hatinya, kalau aku yang meminta duluan, tentu itu akan menguntungkan kawanku ini saja, karena dia akan mendapat dua bagian, saya hanya dapat satu bagian, sehingga dia menahan dirinya saudara. Demikian juga si tamak ini mulai berpikir yang sama. Kalau aku yang duluan meminta, tentu akan hanya menguntungkan kawanku ini, karena dia akan dapat dua, aku satu. Seperti itulah saudara. Sehingga mereka berdua tidak meminta apa-apa, mereka berdiam diri saja. Itu yang terjadi saudara. Mereka saling berpandangan, mereka saling berharap siapakah di antara mereka yang akan meminta lebih dulu. Ternyata keduanya tidak ada yang meminta, mereka berdiam diri. Hal itu saudara membuat keadaan mereka semakin tegang. Akhirnya si tamak ini mencekik kawannya, lalu mengancam saudara. Dia katakan, kalau kamu tidak minta duluan, aku akan membunuhmu. Itu yang dikatakan oleh si tamak kepada kawannya ini. Akhirnya saudara, si cemburu ini pun setuju untuk meminta lebih duluan. Dia pun berkata kepada si saleh ini, dia katakan, Tuhan, aku meminta lebih dulu, dia katakan. Lalu si saleh ini katakan, apa permintaanmu? Cungkillah mataku yang satu ini sebagai hadiah bagimu Tuhan. Itulah permintaan dari si cemburu ini. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu juga akhirnya si saleh ini juga mengabulkan permintaan si cemburu ini, dan akhirnya si tamak itu pun mendapat dua bagian memang benar dari si cemburu, karena kedua matanya harus dicongkel saudara sebagai hadiah bagi si saleh ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hanya sebuah gambaran cerita yang membuat kita betapa jahatnya tamak, iri hati, cemburu ini saudara.
Karena kita pasti tidak akan senang melihat orang mengalami kebaikan, melihat orang lebih dari hidup kita, mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kita. Itu bahayanya cemburu, tamak, iri hati ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa saudara bukanlah orang yang kikir, bukanlah orang yang tamak, bukanlah orang yang selalu mau cemburu kepada orang lain dan iri hati. Karena Yesus memberikan nasihat kepada orang kaya yang bodoh, saudara. Yesus pernah berkata demikian, katanya lagi kepada mereka, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu, kata Yesus kepada orang kaya yang bodoh itu. Waspada, jangan tamak, ya, jangan iri dengan keberadaan orang lain, jangan cemburu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus sadar, saudara, bahwa ketamakan itu, ya, dan iri hati itu sering menimbulkan pertengkaran, sering mengakibatkan masalah di antara kita, di antara sesama, dalam persekutuan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga pun. Sering kali kalau hal ini terpelihara, kita akan mengalami masalah dan persoalan besar. Sebab kita lihat penjelasan firman yang kita baca hari ini, ya, dikatakan di situ, ya, kalau kita baca dalam Yakobus 3 ayat 16, dikatakan, saudara, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau seseorang telah dikuasai oleh iri hati, kalau seseorang dikuasai oleh mementingkan diri sendiri, tamak, ya, cemburu, iri hati, maka dikatakan, saudara, bahwa di sana akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Jadi tidak ada orang yang tamak tenang hidupnya. Dia akan merasa, dia akan selalu akan mengalami kekacauan dalam pikirannya, dalam hatinya, karena dia selalu banyak memikirkan orang lain. Sementara diri sendiri pun dia tidak bisa pikirkan, saudara. Hanya karena rasa cemburunya, rasa iri hatinya dari orang lain, dia akan mengalami kekacauan dalam kehidupannya. Firman Tuhan hari ini bagi kita, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ini akibatnya, saudara, kalau terlalu dikuasai oleh keinginan yang tidak terpuaskan itu. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Seperti yang terjadi, ya, dengan cerita singkat ini, akhirnya mereka saling mengancam. Tetapi karena ancaman itu membuat seseorang yang terjepit, akhirnya dia melakukan juga perbuatan-perbuatan yang merugikan temannya. Itu yang terjadi, saudara. Karena itulah Paulus memberi awasan yang sangat keras kepada kita sebenarnya, saudara. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini awasannya. Jadi hindarilah ketamakan dan iri hati supaya kita hidup bahagia, supaya hidup kita tenang, hidup kita bisa bersuka cita, saudara. Ya, jauhi dirimu dari segala bentuk ketamakan, dari segala bentuk kikir, cemburu, iri hati, dan seterusnya, saudara. Serta marilah kita mengizinkan Tuhan menguasai hati, pikiran, seluruh hidup kita, supaya kita selalu dipenuhi dengan sukacita, selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, penuhi dengan rasa kebahagiaan menikmati kehidupan ini. Tidak iri lagi, tidak cemburu lagi dengan keberadaan orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita, saudara. Itu sebabnya kalau kita baca Kolose 3 ayat 14, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari jangan tamak, tapi hiduplah dalam kasih, maka kita akan bisa saling membangun, saling membantu, saling mendorong, saling mengangkat, saling menyemangati, dan saling memberkati. Itu yang saya bagikan pagi ini. Tuhan kiranya memberkati, saudara. Jangan tamak, jangan iri hati, jangan cemburu dengan keberadaan orang lain. Bersyukurlah dan hiduplah selalu dalam kasih. Terima kehidupan saudara apa adanya, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi saudara dan harus disyukuri, saudara, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, saudara, dengan renungan kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman ini, mengingatkan supaya kami tidak selalu tamak dan iri dalam hidup ini.
Walaupun kami melihat keberhasilan orang lain lebih daripada kami perlu bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi mereka. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan dimanapun, yang lemah dikuatkan, yang sakit, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan umatmu saat ini yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan tertumpang bagi semua hamba-hambamu ini. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan, semangat baru dan pemulihan sempurna dari Tuhan hari ini. Itu harapan dan doa kami kepadamu Tuhan. Berkatilah juga semua umat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan hari ini. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang menghadapi ujian diberkati, yang berusaha bergumul untuk melanjutkan pendidikan diberkati Tuhan, yang sedang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka pun tetap diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan umatmu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, mendapatkan berkat Tuhan dan rezeki yang baik dari Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan yang harus mereka syukuri untuk memenuhkan sukacita mereka hari ini dalam Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi yang mendengarkan renungan ini. Mereka dalam pergumulan hidup yang berat, mereka mengharapkan campur tangan pertolongan Tuhan. Biarlah pagi ini hamba berdoa memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini kepada yang lain, supaya ada banyak orang bisa menonton saudaraku, mereka pun diberkati Tuhan seperti saudara hari ini. Itu doa dan harapan saya. Ya, jangan tahan untuk diri saudara sendiri. Kalau saudara diberkati, jadi saluran berkat untuk yang lain. Bagi saudara yang menonton dan belum mensubscribe, bantu juga kami untuk mensubscribe saudara, demi untuk pengembangan pelayanan ini ke depan, supaya biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersama mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran ya menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.